Selamat pagi Bapak Ibu Guru Karyawan beserta anak-anak yang Miss Esther kasihi. Di pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita di bulan Oktober ini dengan tema ibadah segenap hati. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk boleh memulai ibadah kita di pagi hari ini. Ibadah kita hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayat 11. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan mengangkat sebuah pujian, berkat kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua hanya karena berkat, hanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami akan lebih lagi memulai ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau berkenan memberkati setiap kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu beserta anak-anak yang Miss Esther kasihi, bagi setiap kita pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, Ia menyatakan berita anugerah-Nya. Berita anugerah hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Biarlah setiap kita boleh mempergunakan hidup kita sebaik mungkin, semaksimal mungkin, supaya hidup kita boleh menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Kita akan meresponi berita anugerah ini dengan sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Hidup ini untuk melayani
Bapak Ibu dan juga anak-anak yang bisa terkasihi, kita sebagai anak-anak Tuhan membutuhkan tuntunan Tuhan untuk dapat melangkah di dalam kehidupan ini. Karena itu, marilah setiap kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan renungkan melalui sebuah pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Andri Wibawa SPD. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anakku yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya pada kesempatan saat ini? Semuanya tetap sehat karena berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan duduk diam seperti Maria, kita akan memilih yang terbaik, yaitu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan saat ini diambil dari Ulangan 10, ayatnya 12 sampai dengan 22. Silahkan anak-anak untuk membaca Alkitab, ya, dibuka Ulangan 10, ayatnya 12 sampai dengan 22. Sedangkan ayat natsnya yaitu Ulangan 10 ayat yang ke-12.
Ulangan 10 ayat yang ke-12. Kita akan baca hanya satu ayat saja, ayat natsnya ya anak-anak ya. Demikian bunyi firman Tuhan, Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, demikian firman Tuhan yang kita terima pada kesempatan saat ini dalam ibadah ya nak ya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu serta anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada kesempatan saat ini kita akan bersama-sama membicarakan tentang ibadah. Kalau kita bicara tentang ibadah, mestinya ini sudah menjadi hal yang biasa ya, anak-anak, juga Bapak Ibu. Saya sudah yakin, sebagai orang beriman, mesti kita tidak terlepas dari apa yang namanya ibadah. 10 perintah Tuhan, salah satunya mengingatkan kepada kita, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini berarti kita diminta untuk selalu beribadah di hari Sabat. Mari kita pelajari lebih dalam lagi mengenai apa itu ibadah. Ya, mungkin sudah sering ibadah, tetapi ibadah itu apa sih? Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, kata ibadah itu berasal dari kata abodah. Enak ya, berasal dari kata abodah. Ini kita belajar tentang ilmunya terlebih dahulu. Abodah ini diartikan sebagai bakti, hormat, ya, penghormatan, atau suatu sikap dan aktivitas yang mengakui dan menghargai seseorang. Yang kita hargai, yang kita hormati itu adalah di sini Tuhan. Kalau ibadah dalam bahasa Yunani, nah, dalam bahasa Yunani ya pada perjanjian baru itu disebut prokuneo. Artinya sujud atau membungkuk atau meniarap di hadapan tuannya. Kalau dalam ensiklopedia, apa itu ibadah? Nah, ibadah itu diartikan sebagai pelayanan, ya, baik dalam konsep perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi selama ini yang sudah kita lakukan tepat ya anak-anak ya, juga Bapak Ibu, kita sudah ibadah. Tetapi mungkin seringkali di dalam kehidupan ini, bagaimana sih cara ibadah yang benar? Karena seringkali kita lihat orang beribadah itu mungkin mau berangkat saja sudah motivasinya sudah berlainan, ya kan? Mau ibadah misalnya nengok dulu yang khotbah siapa ya? Loh, kok yang khotbah kok itu? Padahal saya sudah bangun pagi, sudah repot-repot, tapi kok yang khotbah itu? Ah, tidak jadi beribadah. Jadi mungkin ada yang punya pemikiran seperti itu. Ada juga yang mungkin pikirannya ya kan, wah yang khotbah kok tenang kalem begitu, tidak lucu sama sekali. Ah, nggak jadi, aku nggak mau beribadah. Kadangkala mungkin ada yang di dalam beribadah seperti itu. Sebetulnya ibadah itu apa sih? Nah, menurut Ronley dalam bukunya Ibadah Israel Kuno mengatakan bahwa inti ibadat itu adalah pertemuan dan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Dengan demikian, ibadah itu dapat diartikan sebagai sikap penghormatan manusia kepada siapa? Kepada Allah. Dengan cara bersekutu dalam penyembahan atau komunikasi dengan Allah. Jadi kalau kita beribadah itu jangan memandang siapa yang melayani. Jangan memandang siapa yang berkhotbah. Waduh, yang khotbah kok masih kecil. Waduh, yang khotbah kok itu, waduh, kok tidak lucu, berarti kita kan memandang manusianya. Tetapi mari kita lihat, siapa orangnya, dia sudah ditunjuk, dipercaya sebagai mandat Allah untuk menyampaikan firman Tuhan.
Itu yang harusnya menjadi prioritas kita di dalam beribadah. Siapa saja yang melayani tidak masalah. Yang penting dia sudah ditunjuk menjadi wakil dari Allah, ya kan, untuk melayani. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, kata ibadah itu di dalam Alkitab pertama kali itu muncul di dalam Keluaran, ya. Jadi itu muncul pertama kali di dalam kitab Keluaran, ya. Apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah itu. Masih ingat bagaimana ketika bangsa Israel berada di tanah perbudakan? Tanah perbudakan itu berarti mereka berada di Mesir, ya. Pada waktu itu Musa berusaha untuk berjuang, ya kan, memperjuangkan supaya apa? Supaya bangsa Israel ini bisa keluar dari tanah perbudakan. Yang diminta satu kok nak pada waktu itu, ya kan? Musa nembung sama Firaun, ya kan? Yang diminta cuma satu, yaitu izinkan bangsaku untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Tetapi pada waktu itu Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah. Sampai akhirnya melalui Nabi Musa, Tuhan memberikan apa? Tulah, ya kan? Jadi pertama sampai dengan yang ke-10, dan tulah yang ke-10 inilah yang nanti akan membuat Raja Mesir, ya kan, Firaun, akhirnya mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah. Jadi keluar dari tanah perbudakan. Nah, itu setelah tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati. Nah, pada waktu itu bangsa Israel mengucap syukur karena kan dilewati, ya kan, pada waktu itu, ya kan, anak sulungnya, ya kan, ini ya aneh nah ya, anak sulungnya orang Israel itu tidak ada yang mati, tetapi anak sulungnya Firaun, ya, itu di Mesir banyak yang mati. Nah, inilah ya nak ya, yang pada waktu itu menjadi awal dari bangsa Israel, mereka beribadah kepada Allah, mereka mengucap syukur karena sudah diluputkan dari apa? Maut, ya kan, anak sulung mati itu tadi. Arti dari ibadah, ya kan, bagi orang Israel itu adalah sebagai ucapan syukur kepada Allah atau Yahweh, ya kan, atas keselamatan anak sulung yang tidak tertimpa tulah ke-10 oleh Allah, yaitu kematian anak sulung yang hanya terjadi bagi orang Mesir saja. Keselamatan anak sulung Israel hanya oleh karena kemurahan Allah saja. Sehingga ucapan syukur dari pemeliharaan tersebut, maka bangsa Israel apa? Mempersembahkan kurban, ya kan, kepada Allah. Ini merupakan satu ibadah. Mengucap syukur atas perlindungan Allah. Jadi ibadah itu merupakan persekutuan manusia dengan Allah ya nak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ibadah itu adalah ucapan syukur, juga merupakan persekutuan manusia dengan Allah di mana di dalamnya terdapat relasi dan keintiman. Ibadah merupakan wujud dari kasih Allah kepada umatnya untuk menyatakan diri dan berdiam di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini banyak dari kita yang melaksanakan ibadah itu tadi saya katakan dengan motivasi yang tidak tepat. Mungkin ibadah saat ini mungkin sudah modern ya nak ya. Anak-anak yang biasanya ke gereja dulu membawa Alkitab, tetapi sekarang cukup membawa handphone. Di situ sudah ada aplikasi, tinggal buka Alkitabnya apa, ya kan, gitu. Tetapi godaannya juga berat ini nak, ya. Membawa handphone, ya kan. Wah, bosen khotbahnya lama. Tak buka yang lainnya. Oh, ada WA. Oh, bosen lagi lihat YouTube. Oh, bosen lagi lihat. Akhirnya ibadahnya sia-sia. Jadi, ini menjadi catatan bagi kita. Kadangkala di dalam beribadah itu tadi nak ya. Jadi, motivasinya sudah salah.
Kemudian saat ibadah itu tidak bisa ibadah dengan sungguh-sungguh karena banyaknya godaan, gangguan. Kalau kita beribadah, ya sebetulnya di dalam satu ibadah itu kan satu rangkaian ya. Kalau yang GKJ GKI itu biasanya satu liturgi yang sudah tertata, ya. Itu diurutkan dari votum, salam. Biasanya kan urutannya begitu ya. Votum ada salam, kemudian ada pujian, ya. Kemudian ada nyanyian penyesalan. Kenapa ada nyanyian penyesalan? Karena kita menyadari sebagai manusia itu setiap saat, setiap waktu kita itu bukanlah manusia yang sempurna. Sehingga di dalam ibadah itu kita, yaitu tadi, dengan hati yang remuk datang kepada Tuhan, kita menyesali segala dosa-dosa kita. Ini makanya ada nyanyian penyesalan. Setelah itu ada berita anugerah, ya kan, yang diberikan kepada kita, ya kan, sebagai petunjuk hidup yang baru. Berita anugerah. Dalam ibadah juga ada doa syafaat. Kita berdoa, ya kan, bangsa dan negara, gereja, untuk semuanya kita doakan. Nah, kemudian ada juga firman Tuhan. Setelah firman ada juga persembahan sebagai wujud ucapan syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dalam ibadah juga ada pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh umat di muka bumi ini yang percaya kepada Tuhan. Yang terakhir itu adalah pengutusan dan berkat. Ini jadi satu rangkaian di dalam ibadah itu utuh dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana saat ini dengan diri kita masing-masing? Mari kita masuk ke refleksi kita. Bagaimana selama ini di dalam kita ibadah? Ya, mungkin ibadah di hari Sabat atau mungkin persekutuan-persekutuan, bagaimana sih yang sudah kita lakukan selama ini? Atau mungkin kita hanya mengejar berapa kali banyaknya ibadah, mungkin hari Minggu ibadahnya tidak hanya sekali, ada yang 2 kali loh Pak, saya bahkan 3 kali ibadah. Tetapi kadangkala kita lupa, begitu selesai ibadah ditanya, hari ini tadi khotbahnya apa ya? Ceritanya tentang apa ya? Lupa. Ini berarti kita belum sepenuhnya beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati jiwa kita. Firman Tuhan yang kita dengarkan itu kan biasanya diakhiri yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Ya kan? Mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, kemudian dilaksanakan di dalam kehidupan. Itu berbahagia, nak. Saat kita pulang selesai ibadah, ya kan? Kita diminta untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan. Nah, bagaimana wong khotbahnya saja lupa? Isinya tentang apa kok mau melaksanakan firman Tuhan? Ini menjadi pertanyaan tantangan bagi kita. Tidak usah jauh-jauh, coba Bapak, Ibu, dan anak-anak ingat minggu kemarin, ya kan? Saat kita beribadah ke gereja, itu firman-nya bicara tentang apa? Sudah dilaksanakan belum di dalam kehidupan? Nah, ini. Nggak ada perubahan sama sekali. Bahkan keluar dari gereja, ya kan, selesai ibadah, sampai rumah konflik sama adiknya, masih waduh, ya kan, kata-kata kasar keluar. Bahkan dengan papa mama, dengan orang tua, ya kan, atau orang tua papa dengan mama konflik. Loh, ini nggak ada damai sejahtera. Bagaimana ibadahnya? Ibadah itu ya kan kalau kita lakukan dengan benar ini akan memperbaiki ya kan perilaku, sikap, karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya kan? Justru atau malah sebaliknya, ya kan? Ibadah nggak ada gunanya, ya kan? Karena kita pulang ibadah justru itu tadi, kekerasan masih merajalela. Suka bicara kasar, ya kan? Apakah ini buah-buah roh atau buah roh dari kita beribadah? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita akan memperbaiki, kita akan menata ulang. Kita akan memaknai ibadah itu sebagai ucapan syukur kepada Allah. Seperti bangsa Israel, ya, yang sudah dipimpin, dituntun Allah, ya kan, keluar dari tanah perbudakan, sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah sebagai wujud ucapan syukur.
Ya, mari kita saat ini mengucap syukur dalam ibadah kita kepada Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, sehingga akan terwujud kebiasaan hidup yang baik, bermutu, ya kan? Seperti cinta damai, ya kan? Kejujuran. Kalau anak-anak yang sekolah, bisa menunjukkan sebuah prestasi. Itu merupakan ibadah yang sejati. Anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada kesempatan saat ini kita akan kembali menata ulang. Kita akan beribadah dengan segenap hati dan jiwa kita, dengan kesungguhan. Firman Tuhan yang kita terima pada kesempatan saat ini akan menjadi kekuatan semangat pembaharu bagi kita, sehingga kita bisa hidup benar di hadapan Allah. Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pada kesempatan saat ini. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa beribadah dengan baik, dengan benar. Selama ini mungkin kami di dalam beribadah tidak sungguh-sungguh. Kami seenaknya. Kami tidak memaknai arti ibadah itu sendiri sebagai wujud ucapan syukur atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tetapi pada kesempatan saat ini Tuhan, kami rindu untuk membuka hati, jiwa, pikiran kami. Untuk kami mengucap syukur di dalam setiap kami beribadah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini akan menjadi kekuatan semangat bagi anak-anak-Mu, baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Di saat mereka menuntut ilmu di SMP Widya Wacana ini, Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Sehingga damai sejahtera dari Allah senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami pun juga akan mengakhiri ibadah ini. Engkau yang akan menyertai, menuntun kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Apabila di dalam kami melaksanakan ibadah pada kesempatan saat ini terselip kesalahan dosa, kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan juga anak-anak, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan ini didasari oleh ayat dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mari anak-anak kita bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita iringi dengan pujian, taburlah. Satu takaran yang baik
persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Tuhan, kami mengucap syukur di saat ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap persembahan kami ini. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan Bapa, supaya setiap persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap hamba-Mu Tuhan yang mengelola persembahan ini. Tuhan tambahkan hikmat kebijaksanaan, supaya persembahan ini hanya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu buah pujian, Jangan Lelah. Anak-anak boleh menyanyi dengan bertepuk tangan juga ya, supaya lebih bersemangat lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini telah usai. Kita akan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.